Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur tentunya saudaraku. Kita bisa bangun pagi pada pagi hari, sesungguhnya semuanya itu oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita masing-masing. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atau pada tanggal 29 Sefat 5781 diambil dari Keluaran atau Semot 23 ayat 25 sampai 26 yang merupakan terus tentang pembacaan Torah kita, renungan Torah kita. Saudaraku, yang berkata demikian, dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Tidak akan ada keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari-harimu. Saudaraku, ini adalah Bapa Yahweh menegaskan tentang janji-janji ibadah saudaraku. Di dalam ketetapan-ketetapan yang terus Bapa Yahweh sampaikan, di mana bangsa Israel akan menghadapi bangsa-bangsa lain, ilah-ilah lain yang akan mereka hancurkan saudaraku, termasuk mereka akan merebut tanah Kanaan. Namun Bapa Yahweh tetap menjanjikan tentang ibadah ini saudaraku. Dan inilah janji ibadah saudaraku, di mana roti makanan dan air minum kita pasti diberkati dan kita pasti dijauhkan dari sakit penyakit dan tidak ada keguguran dan kemandulan, dan jumlah-jumlah hari kita saudaraku semuanya diberkati. Ini janji ibadah. Ibadah apa saja yang kita datang menyembah kepada Bapa Yahweh, baik itu ibadah kita hari Sabat, apakah ibadah doa kita, ibadah persekutuan kita, selama itu untuk kepada Bapa Yahweh, ada janji berkat ini saudaraku. Namun ini bukan khusus untuk ibadah janji hari Sabat saudaraku, karena hari Sabat di dalam Keluaran 20 ayat 11 itu berbicara saudaraku bahwa Bapa Yahweh memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Ada berkat yang kita terima. Berkat apa? Berkat keseluruhan saudaraku, termasuk tentang janji ibadah ini, dan juga ada kekudusan yang Bapa Yahweh nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memahami secara utuh ini saudaraku. Jangan kita hanya mendapatkan, wah ini janji ibadah Sabat seperti ini, roti makanan. Bukan, itu fisik saja saudaraku. Namun juga kita dikuduskan, kita juga diberkati saudaraku. Dan tentang ibadah Sabat, melakukan Sabat, di Hezkiel 20 ayat 20 berkata demikian juga saudaraku, kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi untuk menjadi suatu bukti bahwa kita menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita taat akan Sabat. Karena Sabat ini dikatakan Hezkiel 20, Sabat termasuk Sabat mingguan ini saudaraku, merupakan tanda, dan itulah bukti bahwa kita menyembah kepada Bapa Yahweh. Termasuk Sabat-Sabat lain, yaitu 7 hari raya yang memang Bapa Yahweh perintahkan. Di dalam Imamat 23 ada 7 hari raya, itu adalah Sabat besar atau Sabat Gadol saudaraku. Jadi ini kita lakukan semua, dan itu merupakan suatu tanda yang istimewa antara kita dan Bapa Yahweh. Dan inilah nanti waktunya kelak saudaraku, Bapa Yahweh memisahkan yang memiliki tanda-tanda dan yang tidak memiliki tanda-tanda ini. Berarti suatu hal yang istimewa tentang janji ibadah, khususnya Sabat saudaraku. Dan ada tanda keistimewaan. Hezkiel 20 ayat 20 cukup jelas menegaskan ini saudaraku. Dan kita terus berjuang untuk melakukan hal ini saudaraku. Tapi tentang janji ibadah ini merupakan, di dalam Keluaran ini merupakan janji hal yang bersifat fisik saudaraku. Karena itu berbicara tentang roti makanan, air minum, berbicara sakit penyakit, berbicara tidak ada keguguran kemandulan, dan berbicara tentang jumlah hari-hari kita. Dan itu semua sudah digenapi juga oleh Adonai Yeshua HaMashiach yang kita imani sebagai Juru Selamat kita, Mesias kita. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita, dialah Juru Selamat kita saudaraku. Dan lewat Adonai Yeshua HaMashiach, Yeshua memberikan janji setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan
roh kita nantinya, saudara. Dan inilah merupakan gabungan keseluruhannya, itulah iman kita. Hal ini dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang selalu kita dengar tentang janji, yaitu kedatangan Yesua yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita mendapat berkat jasmani, kita juga menerima janji roh keselamatan, dan iman inilah yang ada di saat di zaman kita yang sudah memahami hal ini, saudaraku. Karena kita bersyukur kita hidup di zaman ini, saudaraku. Kalau kita hidup di zaman keluaran ini, saudaraku, kita akan lakukan semua perintah-perintah ini. Dan penggenapan ini sudah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kita tetap berjuang melakukan ibadah-ibadah sabat kita. Ada janji-janji berkat tentang ibadah-ibadah ini. Dan kita juga memiliki iman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ada janji keselamatan di sana, saudaraku. Dan kita terus berjalan dengan iman kita. Jadi Torah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Kegenapan ini yang kita lakukan sekarang, dan kita tidak keluar dari sini. Kita harus kembalikan kepada firman Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, tetap berjuang, tetap kita berjuang untuk taat dan setia. Dari tempat ini saya berdoa, saudaraku, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, atas seizin dan otoritas Bapa Yahweh, semuanya akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah-perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudara.